Xiao Yan mengangguk, kakak-kakak seniornya semuanya mengepalkan tangan dan menyerahkannya. Mereka masing-masing bertukar beberapa kata. Sekarang bukan waktunya untuk bicara dari hati ke hati, jadi apa yang ingin kukatakan? Kami harus menunggu sampai stabil, untuk sementara sebelum membicarakannya. Semua orang di tim Fearless kembali ke Xiao Mansion di alam dewa kuno. Alam dewa kuno saat ini berbeda dari sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perubahan yang mengejutkan telah terjadi saat ini. Saya datang ke alam dewa kuno sebelumnya, hampir tidak ada aura yang kuat, level kedua keabadian dewa dan keabadian kaisar ada di sini. Xiao Yan belum pernah merasakan tekanan seperti itu sebelumnya, sekarang kekuatan jiwa menyebar kemana-mana. Dapat dikatakan bahwa ada nafas kuat yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua lebih kuat dari Xiao Yan. Inilah tekanan yang hanya bisa dikeluarkan oleh keabadian dewa. Keabadian para dewa ini tidak muncul secara tiba-tiba, tapi sebelumnya mereka menyembunyikan kekuatan mereka sampai perang pecah, tapi sekarang mereka tidak akan bersembunyi lagi, meski saya sempat ragu saat itu, tapi tidak menyangka ada begitu banyak dewa abadi yang tersembunyi di dunia dewa kuno. Xiao Yan juga berseru. Jumlah dewa abadi setidaknya puluhan ribu, setidaknya itu sama dengan dunia kuno yang abadi dan iblis, kekuatannya ada di level pertama, dan level kedua hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ketiga. Jelas sekali tingkat ketiga berada di alam besar keabadian dewa, ini adalah rintangan yang sulit untuk diatasi, bahkan Yun masih di level ketiga ini cukup untuk membuktikan, dan Xiao Yan belum menerobos keabadian dewa, dia hanya bisa menebak-nebak dengan mengamati keabadian dewa lain. Secara logika keabadian dewa di Sensi seharusnya lebih dari itu, hanya karena waktu itu abadi dan tidak ada lagi kepemimpinan dari Yang Mulia, sulit untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ini, kekuatan tempur Sensi jauh lebih dari itu. Tapi kenapa mereka tidak ingin melindungi dunianya sendiri? Xiao Yan merasa sedikit sedih sejenak, dia tidak mengerti karena dia adalah walinya. Hidup ini hanya untuk melindungi jika keabadian para dewa Sensi dapat disatukan. Itu pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat, tapi meski ada naga claw tanpa kepala. Meskipun Ratu Pintar tidak ada kekuatan yang mutlak, sulit untuk meyakinkan seperti Yang Mulia, banyak pria kuat tidak akan mengikuti Ratu. Setelah semua orang di tim Fearless kembali ke Xiao Mansion yang awalnya sunyi menjadi hidup kembali, semua orang bersama sepanjang waktu tidak ada rasa asing sama sekali. Xiao Yan, sebaliknya, tidak punya waktu untuk bernostalgia dan mengobrol dengan semua orang. Masuk ke dalam keadaan mundur di dalam ruangan, balikkan telapak tangan Anda. Giok khusus muncul di tangan. Satu, saya ingin berbicara dengan Qi sendirian. Xiao Yan tidak menghubungi Su Qiantai untuk pertama kalinya. Sudah mencarinya sekali sebelumnya, jadi jika Anda mencarinya lagi sepertinya ini terlalu mendesak. Sebaliknya, ia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih pasif saat ini. Sepotong ketiadaan di Dongyun. Ketiadaan ada dua bintang limbah yang bergerak lambat, hanya jika Anda memperhatikannya dengan cermat. Hanya dengan begitu kita bisa melihatnya. Di depan dua bintang tak berguna ini ada sosok teruslah mendorong ke depan, terus mendekat. Anda juga bisa melihat dua rantai besi besar di tubuhnya. Saya mencoba yang terbaik untuk maju. Angka ini adalah tiruan dewa asli. Xiao Yan tidak ada tujuan hingga seluruh tenaga dan darah dalam tubuh habis, dan di jalan diseret oleh Xiao Yan. Saya juga bertemu dengan tim patroli Taixu. Tapi tidak mengherankan mereka semua langsung dibunuh oleh Xiao Yan.
Dua bintang yang tidak berguna ketika klon dari dewa asli tidak menjelma menjadi dewa asli super raksasa, sudah menjadi batas tubuh fisik. Kecepatan menyeret kedua bintang limbah menjadi semakin lambat, seiring dengan konsumsi energi dan darah tubuh fisik Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan Qi saat ini. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan ramuan untuk memulihkan Qi dan darah di tangannya, eliksir untuk memulihkan Qi dan darah. Apakah Anda ingin obat mujarab atau obat mujarab? Ramuan tingkat dewa sudah cukup. Bagus, lalu aku menyerahkannya kepadamu, terima kasih banyak. Mulai sekarang saya akan menyempurnakan lebih banyak ramuan sebagai gantinya. Bagus, bahan obat akan disediakan bersama. Di alam dewa kekacauan hanya ada dua sosok di platform batu itu, adalah 9 tempat di mana Xiaoyan berada. Dan Qi yang berada di pihak lain, Xiaoyan. Keduanya adalah sosok biru yang sama, suaranya tidak jauh berbeda dan Anda tidak bisa membedakan jenis kelaminnya bahkan emosi apapun. Qi tidak terlalu banyak berbicara dengan Xiaoyan, masih menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Xiaoyan. Sebaliknya, menggunakan ramuan halus untuk berdagang dengan kedua belah pihak. Jelas sekali, Qi sangat puas dengan ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Kualitas tidak hanya terjamin bahkan melebihi ekspektasinya, tapi seorang pengusaha seperti Qi yang bepergian ke seluruh dunia, ramuan ilahi mungkin berguna untuk itu. Signifikansinya tidak sebesar yang dibayangkan, jadi kesepakatan dengan Xiaoyan sudah selesai, mungkin ada tujuan lain bertemu saat ini. Sepertinya ketujuh, saya ingin berteman dengan Xiaoyan. Tidak lama setelah jiwa Xiaoyan menarik diri dari alam dewa kekacauan, segera, resep dan bahan obat dipindahkan. Di ruang penyimpanan Suyu setelah mendapatkan bahan obat, ini adalah bahan obat yang telah kami kerjakan bersama pada 3 ramuan sebelumnya. Setelah dilihat sekilas, tidak ada masalah. Xiaoyan baru saja mengeluarkan slip giok di antara mereka, King Xuan Tianbu dan kekuatan jiwa menyapu slip giok. Metode pemurnian ramuan ini muncul di benak Xiaoyan. Meskipun Qi memberinya resep, namun bahan obatnya tidak diberikan, Xiaoyan tidak malu untuk memintanya. Meskipun mungkin dia akan setuju meskipun dia bertanya, jika demikian tampaknya agak terlalu tanpa batas. Masih mencetak poin, Ganoderma lucidum yang berumur 100.000 tahun. Pohon beringin yang berumur 10.000 tahun. Lihatlah bahan obat yang dibutuhkan namun mereka tidak mudah ditemukan. Xiaoyan langsung merasakan sakit kepala. Meskipun bahan obat ini berumur tua, tapi itu tidak berharga. Hanya saja setelah dia mengobrak-abrik bahan obat yang dia peroleh dari Naji, namun ternyata hanya setengahnya yang terangkat, di mana saya dapat menemukan bahan obat lainnya. Pada saat ini, saat klon dari dewa asli terus menyeret kedua bintang limbah tersebut, mereka perlahan-lahan meluncur di kehampaan. Konsumsi energi dan darah dalam jumlah besar, tidak ada suplemen ramuan. Anda hanya bisa memulihkan diri dengan duduk bersila di atas bintang sampah setelah kelelahan. Kemudian terus seret ke depan. Kecepatan pemulihan terlalu lambat, jauh kurang efektif dibandingkan obat mujarab. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyempurnakan King Xuan Tianbu dan secepat mungkin, yang dapat membantu klon dewa asli dengan cepat memulihkan energi dan darahnya. Secara logika seharusnya ada bahan obat yang disimpan di alam dewa kuno. Sayangnya Lang Tian tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti tahu. Hal seperti itu Xiaoyan tidak akan pernah salah dalam menemukan. Kakak senior Ye Feiyu sama seperti Rancang, mereka semua sangat baik pada Xiaoyan. Gudang bahan obat tentu saja ada di alam dewa kuno.
Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Xiao Yan langsung menemukan Ye Feiyu seperti yang dia duga. Xiao Yan tiba-tiba merasa senang di bawah kepemimpinan Ye Feiyu. Xiao Yan berhasil tiba di gudang bahan obat alam dewa kuno. Loteng yang kuno, alis Xiao Yan sedikit berkerut saat dia mendekat. Tidak peduli seberapa baik bahan obat tersegel, aroma obatnya harus disebarkan sedikit. Semuanya ada di depan pintu. Xiao Yan tidak pernah mencium aroma obat.